Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hermahayati dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usyadini, semester 6, NIM 11710924154. Kami dari kelompok 7. Judul makalah kami yaitu Sejarah Islam di Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Anggreni dari jurusan PAUD Uinsus Riau 6A, NIM 117109238339. Sejarah masuknya Islam. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Orang yang pertama memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Muhaika, yang diduga telah sampai ke Sulu sekitar abad ke-13. Keturunan kemudian menjadi inti komunitas Muslim di Sulu. Berikutnya yang datang menyebar Islam ke Sulu adalah ulama Arab bernama Karimal Mahdum pada paruh kedua abad ke-14. Ia diterima dengan baik oleh komunitas Muslim Buansah. Aktivitas keagamaannya digerakkan memperkuatkan pertumbuhan komunitas Muslim yang dibentuk oleh pendahuluannya Tuan Muhaika. Penyebaran Islam di Mindanao dan Lanao pada umumnya dikaitkan dengan syarif kebungsuan. Ia diduga sampai di Mindanao pada awal abad ke-16. Sama hal dengan Raja Baginda, ia juga seorang pangeran yang datang bersama para pengawal dan pengikutnya. Ketika ia berlabuh di Sungai Ulangi, ia sudah menemukan komunitas Muslim Goa ini. Kemudian mereka membangun kota Bato dan Mubuyandanao Silangan. Ekspansi Islam ke Lanao tak dapat dipisahkan dari upaya bersama yang dilakukan oleh Raja Kabungsuan dan sejumlah keluarga penguasa daerah itu, termasuk keluarga kerajaan Sulu, Borneo, dan Ternate. Sementara itu, Islam di Luzon datang melalui Brunei. Dilaporkan bahwa salah seorang keluarga bangsawan Brunei menikah dengan anak bangsawan Luzon. Masa kolonial Spanyol. Dalam sejarahnya, Filipina pernah dijajah oleh Spanyol dan Amerika. Islam sudah berkembang di Filipina ketika kolonial Spanyol datang menjajah Filipina pada 16 Maret 1521. Kesultanan Sulu berdiri pada tahun 1450. Saat itu telah berusia 71 tahun. Ketiga legasi sampai di tahun 1565. Kesultanan ini sedang berusia 115 tahun. Jelas saja Islam menjadi sandaran dan acuan sekaligus menjadi identitas mereka dalam melawan pihak kolonial dari arah selatan. Akibatnya Kesultanan Manila jatuh ke tangan Spanyol pada tahun 1570, sedangkan kesultanan Muslim lainnya, Mindanao dan Sulu, dapat mempertahankan. Muslim Mindanao dan Sulu berbeda dengan wilayah utara yang mudah ditaklukkan. Tapak perlawanan berarti mereka melakukan perlawanan sangat gigih terhadap Spanyol. Tujuan utama penaklukan Filipina oleh Spanyol adalah karena ditarik politik kebangsaan menjadi ambyar besar dunia ekonomi.
monopoli perdagangan, dan tarikan misionaris. Proses pemurtadan paksa umat Islam di Filipina menjadi Kristen. Tercatat nama-nama misionaris paling bersemangat tinggi seperti Vanar Adams, De Urnatat, Agustian 1517, Prancis 1577, Jesuit 1581, Domitian 1587, dan Agustian Resolex 1606. Dengan bantuan keuangan, senjata, atau kekerasan kerajaan Spanyol, menyebabkan proses pemurtadan berlangsung sistematis dan berjaya, sehingga saat ini 83% penduduk Filipina adalah penganut Kristen Katolik dan merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpendudukan Kristen terbesar. Masa imperialisme Amerika Serikat. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri mereka sebagai seorang sahabat baik dan dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Traktat Batas 20 Agustus 1898 yang menjanjikan mendapatkan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi bangsa Moro. Namun, traktat tersebut hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak, karena pada saat yang sama Amerika tengah disibukkan dengan pemberontakan kaum revolusioner Filipina Utara pemimpin Emilio Aguinaldo. Patut dicatat bahwa selama periode 1898 sampai 1902, AS ternyata telah menggunakan waktu tersebut untuk membebaskan tanah hutan wilayah Moro untuk memperluaskan ekspansi pada kapitalisme. Bahkan periode 1003 sampai 1913 dihabiskan AS untuk memerangi berbagai kelompok perlawanan bangsa Moro. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitri Hermayati. Masa peralihan, masa pra-kemerdekaan ditandatangani dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajahan Amerika ke pemerintahan Kristen Filipina di utara. Untuk mengabulkan ekonomi Morlet ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan Amerika Serikat yang sangat kapabilitas seperti Last Resistance ACT nomor 496 November 1902 yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian Filipina Komision ACT nomor 718 4 April 1903 yang mengatakan himbah tanah dari para sultan, datu atau kepala suku non-muslim non-Kristen sebagai tidak sah jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah. Selanjutnya, pada intinya, ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslimin atau tanah adat dan ulayat oleh pemerintah kolonial Amerika Serikat dan pemerintah Filipina di utara yang menguntungkan para kapitalis. Pembelakuan Koinon Restol Colonial Zation ACT nomor 4197 pada 12 Februari 1935 menandai upaya pemerintah Filipina agresif untuk membuka tanah dan menjajah Mindanao.
Pemerintah mula-mula berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei tanah negara sebelum membangun kolonial petani yang baru. Yang selanjutnya, masa pasca kemerdekaan sekarang. Kemerdekaan yang dipaparkan Filipina 1946 dari Amerika Serikat tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro. Hengkangnya AS dari Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya. Pemerintah Filipina tekanan semakin terasa hebat dan berat ketika Ferdinanda Marcos berkuasa 1965 sampai 1986. Dibandingkan dengan masa pemerintahan semua presiden Filipina dari Jose Rizal sampai Ferdinand Ramos, maka masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling relatif bagi bangsa Moro. Pembentukan Muslim Liberation Front atau MLF pada 1971 tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos yang lebih dikenal dengan Presidential Proclamation nomor 1081 itu. Selanjutnya, kebijakan umum pemerintah Filipina terhadap kaum muslim pada dasarnya tidak berubah, hanya berbeda intensitasnya dari suatu presiden ke presiden lainnya. Pemerintahan menilai mempunyai 4 titik pandang terhadap kaum muslim. Pertama, pemerintah masih memandang pandangan kolonial yaitu Moro yang baik adalah Moro yang mati. Kedua, kaum muslim adalah warna kelas 2 di Filipina. Ketiga, kaum muslim adalah penghambat pembangunan. Keempat, masalah Moro adalah masalah integrasi, yaitu bagian mengintegrasikan mereka dalam arus utama tumbuh politik nasional. Oleh karena itu, strategi umum pemerintah terhadap kaum muslim adalah mengintegrasikan kaum muslim, keadaan proses demokrasi nasional, semua program pembangunan pemerintah yang ditunjukkan kepada kaum muslim pada dasarnya dikaitkan dengan filsafat integrasi dan asimilasi kaum muslimin pada budaya nasional Kristen Katolik. Pendidikan madrasah di Filipina. Sebagaimana tradisi Islam di kawasan Asia Tenggara, pendidikan Islam transmisi melalui beberapa bentuk media pendidikan formal seperti melalui maktab, madrasah, pendidikan non formal melalui tempat ibadah seperti masjid, surau, pesantren, dan pendidikan informal melalui pendidikan keluarga. Mereka membuka sebuah madrasah Al-Kulliyah Al-Itidiyah di Mulubuh, Lanao Sur. Setelah 1 tahun ditutup, salah seorang pendakwah tersebut, Toha Omar, pindah ke Jalo, Sulu dan menjadi kepala madrasah Islamiyah Sulu yang didirikan di bawah kepemimpinan Mayor Barlen Abu Bakar. Sejak 1980-an, pemerintah Filipina mencoba menyusui usaha akomodasi kepentingan Islam dalam sistem pemerintahan Filipina. Dimulai dengan pembentukannya Kementerian Urusan Agama Islam sebagaimana Departemen Agama di Indonesia pada tahun 1000. Sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.